Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Daryl Raditya Islami Suwandi. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskursus mengenai pendidikan mengadopsi model klasik dibanding progresif. Kita tahu bahwa pendidikan saat ini mengadopsi dan menyikapi pendidikan yang bersifat klasik dibanding progresif, sehingga memunculkan adanya fenomena divergensi dan kubu menjadi terpolarisasi. Ada dua kubu saat ini, yaitu pro dan juga kontra. Saya selaku kubu pro, saya berani untuk berargumentasi dan berhipotesa bahwasanya pendidikan yang mengadopsi model klasik tidak efektif dan tidak mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, sehingga menyebabkan tidak adanya demokratisasi ide yang terimplementasi. Dilansir dari Endgame Podcast yang diakuisisi dari Kitab Wirjawan, beliau berargumentasi dan berhipotesa bahwasanya murid tanpa bantuan dari seorang guru itu sama saja seperti berimajinasi tanpa terimplementasi, sehingga dengan guru terlibat dan berkontribusi dalam perkembangan siswa, maka siswa mampu berimajinasi secara terarah dan membuat siswa dan siswi dapat bernarasi. Jika dapat bernarasi, kita bisa berkomunikasi. Jika berkomunikasi, kita bisa berbudaya. Jika kita bisa berbudaya, kita bisa bernegara. Jika kita bisa bernegara, kita bisa berbangsa. Jika kita berbangsa, kita bisa berperadaban. Maka dapat disimpulkan dari argumen Kitab Wirjawan bahwa guru adalah fundamental penting dalam pendidikan, dan tidak mungkin dalam pendidikan siswa mampu berkembang sendiri, independen dan mengakselerasi sendiri. Itu tidak mungkin tanpa adanya campur tangan seorang guru. Justru beliau kontra terhadap pendidikan yang bersifat klasik dibanding progresif, karena pendidikan yang menyikapi model klasik dibanding progresif itu tidak adanya sebuah demokratisasi ide, dan beliau berpendapat bahwa justru guru itu harus dielitisasi. Mereka harus bisa mengelitisasi tatanan saja elitis. Apalagi karena peradaban yang maju tentu saja memiliki pendidikan yang maju dengan mengadopsi gaya progresif dibanding klasik. Contoh nyata dari manifestasi pendidikan yang mengadopsi gaya klasik seperti pendidikan kurikulum di Singapura. Namun saya berani berargumentasi bahwa sistem pendidikan seperti ini tidak cocok dan tidak relevan pada Indonesia, dikarenakan bukti nyata dari sistem pendidikan klasik adalah saat periode Menteri Pendidikan Nadiem, yang dimana beliau mengedepankan kebebasan bagi siswa untuk berimajinasi. Namun justru siswa-siswi tidak berimajinasi dan berkembang sebagaimana mestinya, dan justru terlena pada sistem tersebut karena tidak ada campur tangan dari guru. Jika ada yang berpendapat bahwa guru di Indonesia tidak terkredibilitas, solusi bagi saya, bahkan dari Kitab Wirjawan sendiri pun, solusinya dengan mengelitisasi profesi guru, mulai dari kenaikan gaji guru. Karena menurut data, anggaran pendidikan Indonesia mencapai 700 triliun, dan sehingga cukup yakin bagi saya dan Kitab Wirjawan untuk menaikkan gaji guru ke minimal 40 juta dalam 100 guru. Jauh lebih baik lagi jika kita bisa mengakuisisi dan guru dari negara lain untuk mengajar di negara Indonesia. Maka kesimpulan dan dari argumentasi saya adalah bahwa guru harus dengan mutlak ikut serta dalam perkembangan seorang murid, agar pipanisasi ide itu sama terdemokratisasinya seperti pipanisasi komunikasi dan informasi. Jadi jika kita simpulkan ya, bahwa dengan kita bisa mengelitisasi guru, maka kita bisa membuat guru mau mengajar. Jadi saya cukup yakin jika kita bisa meningkatkan gaji guru dari 40 juta, saya cukup yakin orang yang mau kerja di Google, orang yang mau kerja di OpenAI akan geser
untuk mengajar di negara kita. Karena kunci dari sebuah investasi pendidikan itu adalah dengan menaikkan gaji guru, gurunya terlebih dahulu. Sekian dari itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.